Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runi Septiani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan dari peta konsep yang saya buat yang berjudul wilayah dan perwilayahan. Yang pertama ada pengertian wilayah. Apa sih wilayah itu? Wilayah adalah bagian permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan dengan bagian-bagian lain di sekitarnya. Selanjutnya ada konsep wilayah dan perwilayahan. Apa saja konsep wilayah itu? Konsep wilayah terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada wilayah homogen, yang kedua ada wilayah fungsional, dan terakhir ada wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Berikutnya adalah konsep perwilayahan. Untuk melaksanakan perwilayahan ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu generasi wilayah, delimitasi wilayah, dan klasifikasi wilayah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan struktur ruang wilayah, yaitu batuan geologis, keterjangkauan, dan lokasi. Berikutnya akan kita bahas wilayah formal dan fungsional. Menurut Ahmad Zaini, wilayah formal adalah sebagian besar permukaan bumi atau wilayah geografis yang memiliki keseragaman kriteria tertentu. Wilayah ini bersifat homogen dan memiliki ciri fisik yang terlihat jelas dan juga berhubungan ketergantungannya tidak terlihat jelas. Wilayah fungsional adalah wilayah yang terbentuk karena diatur oleh beberapa pusat kegiatan kemudian dihubungkan dengan garis melingkar. Wilayah ini bersifat heterogen dan mempunyai ciri yang sulit diketahui dan juga hubungan ketergantungannya terlihat jelas. Kemudian akan kita bahas pusat-pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah wilayah atau kawasan pertumbuhannya sangat pesat sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Berikutnya adalah teori pusat pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan disebut juga sebagai teori pusat-pusat pertumbuhan. Proses pembangunan merupakan fokus utama dari teori ini. Menurut teori ini, proses pembangunan bukanlah proses yang terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Berikut akan kita bahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pusat pertumbuhan. Yang pertama ada kondisi fisiografi atau lokasi, kemudian fasilitas penunjang sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berikut adalah cara menentukan batas wilayah pertumbuhan secara kualitatif. Batas wilayah pertumbuhan dapat ditentukan dengan cara melakukan survei langsung terhadap wilayah yang bersangkutan. Sedangkan secara kuantitatif, batas wilayah pertumbuhan dapat ditentukan dengan cara perhitungan secara matematis dengan menggunakan rumus titik henti dan rumus dari teori gravitasi. Dan terakhir, kita akan membahas tentang perwilayahan dan perencanaan pembangunan. Yang pertama ada konsiderasi ekonomi, yang kedua ada konsiderasi sosial budaya. Pembangunan wilayah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan kerangka dasar arah kebijaksanaan GBHN yang merumuskan tentang pokok-pokok arah pembangunan daerah atau wilayah dalam usaha melaksanakan pembangunan terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia. Sekian penjelasan peta konsep dari yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.